adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kakak harap adik-adik semuanya dalam keadaan sehat ya. Sekarang kakak mau mengajak adik-adik bangkit berdiri untuk ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya adalah mendidih di hati. Mendidihnya sampai 5 kali ya adik-adik. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu gembira. Hilanglah susah-susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Adik-adik silakan duduk kembali. Kita mau saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita mau nyanyi lagu pembukaan dari Kidung Ceria 66, Mari Puji Tuhanmu sampai bait yang kedua. Mari puji Tuhanmu, haleluya. Puji Yesus Rajamu, haleluya. Kristus masuk dunia, haleluya. Allah dan manusia, haleluya. Nyanyian pembukaan dari Kidung Ceria 263, Ku Diberikan Kidung Baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita mau doa pembukaan yang dipimpin oleh Kavania. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan dari firman Tuhan ini, walaupun hanya sebentar. Tuhan tolong berkati ya Tuhan, semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman untuk kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, sekarang kita mau membacakan Alkitab kita buka dari Mazmur 47 ayat 1 sampai 5, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Kita mau merespon Mazmur dari Kidung Ceria 36 yang jagaku selalu. Yang jagaku selalu di tiap-tiap waktu, yaitu Tuhan.
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan firman Tuhannya terdapat dalam Imamat 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Kalau sudah dapat semuanya, adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah impak kami dari awal sampai pada pertengahan ini Tuhan. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah Engkau berkati kami Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, dan juga adik-adik layan kami agar mereka juga dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau mari ampuni atas salah dan dosa kami Tuhan, agar ketika kami membaca firman-Mu Tuhan, selalu Engkau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 10. Kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia, dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, dan domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Nah adik-adik, firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat dalam Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 10. Nah sebelum Kak Gita cerita, Kak Gita mau nanya dulu adik-adik. Nah di depan Kak Gita ini ada satu gambar. Pasti adik-adik udah kenal ini gambar apa. Nah di samping kakak ini adalah gambar orang yang sedang mendengar. Nah adik-adik, pasti adik-adik sering dan melihat bagaimana sih kalau kita mendengar sesuatu. Nah kalau mendengar itu berarti kita harus mendengar dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai kalau kita mendengar terus kita tidak melakukannya itu. Itu namanya percuma kalau kita mendengar. Nah adik-adik, misalkan ya, kalau misalnya adik-adik lagi dengar mama papa ngomong nih ya, terus adik-adik lagi nonton TV, terus lagi main. Nah di situ adik-adik bisa melakukan nggak, bisa mendengar nggak dengan baik? Nah itu tandanya kalau adik-adik lagi mendengar terus lagi nonton TV dan lagi main, berarti adik-adik nggak akan mendengar dengan baik dan adik-adik pun akan tidak melakukan itu. Nah di dalam pembacaan kita pasti adik-adik sudah mengenal namanya Musa. Musa itu terkenal orangnya sangat taat dan setia kepada Tuhan adik-adik. Nah sama seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, yaitu dia harus mengikuti perintah Tuhan, yaitu dia akan menguduskan Harun bersama dengan anak-anaknya adik-adik.
Nah, saat Musa mendengar perintah Tuhan, nah Musa tidak pernah berbantah. Musa tidak pernah malas untuk mendengar perintah Tuhan. Dengan taat dan setia untuk mendengarkan perintah Tuhan, sehingga Musa bisa melakukan itu dengan baik. Coba adik-adik bayangkan, saat mama papa lagi ngobrol, terus adik-adik tidak mendengar, pasti mama papanya kecewa. Pasti mama papanya itu marah loh adik-adik. Tetapi kalau adik-adik mendengar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, nah itu pasti mama papanya senang loh adik-adik. Coba kalau adik-adik tidak mendengar, pasti marah. Pasti kecewa mama papanya. Apalagi di sekolah, kalau adik-adik disuruh untuk kerjain tugas, atau adik-adik disuruh untuk datang ke sekolah dengan berpakaian yang rapi, tapi adik-adik tidak mendengar dan tidak melakukan itu, berarti percuma adik-adik mendengar. Kalau adik-adik mendengar, berarti adik-adik harus mendengar dengan sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh guru. Misalnya disuruh mengerjakan PR di rumah, harus dilakukan itu. Misalnya disuruh harus berpakaian yang rapi, nah adik-adik harus berpakaian yang rapi, jangan sampai itu nggak dilakukan. Kalau adik-adik melakukannya, pasti guru-gurunya pun senang hatinya. Dan satu lagi misalnya kakak layan, adik-adik pun harus mendengarkan apa yang dikatakan sama kakak layan. Misalkan kakak layan nyuruh nih ya, adik-adik di rumah harus rajin untuk membaca firman Tuhan. Dan di rumah pun adik-adik harus rajin untuk berdoa. Tapi kadang-kadang adik-adik cuma mendengar doang tapi tidak melakukan itu. Benar enggak ketika kita ngomong? Ada yang seperti itu. Jadi ketika disuruh sama kakak-kakak layan, misalnya hari ini ayat hafalannya di Alkitab ini, tapi adik-adik tidak melakukannya itu. Misalnya disuruh adik-adik kalau mau tidur berdoa dulu, terus mau bangun harus berdoa lagi. Tapi adik-adik nggak melakukan itu. Karena apa? Adik-adik nggak mendengar dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau ketika adik-adik mendengar dengan sungguh-sungguh, pasti adik-adik bisa melakukan itu. Setiap perintah dari guru, setiap perintah dari orang tua, setiap perintah dari kakak layan, kalau adik-adik mendengar, pasti mereka senang dan bangga. Kita bisa melihat bahwa Musa dikenal dengan orang yang sangat taat dan setia. Dia tidak pernah melawan perintah dari Tuhan. Dia tetap setia dan taat. Sehingga apa yang Tuhan perintahkan, Musa selalu melakukannya itu dengan sungguh-sungguh. Adik-adik kalau misalnya apalagi sekarang ya masa Covid yang panjang ya, sangat panjang ya. Pasti adik-adik di rumah bosan. Pasti adik-adik di rumah males ya. Apalagi kalau disuruh sama mama papa untuk belajar. Wah, kadang susah banget ya. Kadang kalau disuruh belajar, nanti dulu deh mak. Ini masih nonton nih, masih main HP nih. Nah, itu nggak boleh. Saat adik-adik di rumah pun adik-adik harus mendengar apa yang diperintahkan sama mama papa. Di sekolah pun walaupun belajarnya sekarang online, tapi kadang disuruh belajar sama guru-gurunya di rumah loh adik-adik. Adik-adik harus rajin mendengar apa yang diperintahkan oleh guru-guru. Kadang kalau dikasih tugas dari guru nih ya, kadang bilang ini kan masih lama, ngapain ngerjain tugas dari guru? Itu nggak boleh, itu namanya anak-anak yang nggak mau mendengar. Kalau anak-anak yang mau mendengar berarti siap untuk mendengar dengan sungguh-sungguh dan siap untuk melakukan apa yang diperintahkan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melakukan itu
sama seperti Musa yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Kita diajarkan, adik-adik dan Kak Gita diajarkan untuk selalu setia kepada siapapun itu. Baik orang tua di rumah, guru di sekolah, bahkan kakak-kakak lain juga, adik-adik harus nurut kepada semuanya. Karena kalau adik-adik udah nurut berarti apa? Tuhan sangat bangga buat adik-adik semua. Jangan di rumah bosan nih, jangan di rumah malas, jangan di rumah. Harus bersyukur bahwa walaupun dalam COVID ini yang panjang, adik-adik tetap bersyukur. Ya, bahwa Tuhan selalu menjaga adik-adik sampai dengan saat ini. Apalagi kalau dengar-dengaran sama orang tua, sama guru, sama kakak-kakak lain, pasti Tuhan senang. Tuhan bangga punya anak Tuhan yang sangat luar biasa. Kalau kita benar-benar mendengar dengan sungguh-sungguh berarti kakak yakin di setiap apapun itu adik-adik akan mendengar dan dapat melakukan itu di setiap kehidupan adik-adik dengan baik. Jadi sekarang kita harus belajar dari seorang tokoh yaitu Musa yang walaupun sangat sulit ya, tapi Musa tetap melakukan itu. Kita harus belajar dari Musa yaitu setia mendengar, melakukan dan taat kepada firman Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan mungkin sampai di sini dan biarlah firman Tuhan di hari ini adik-adik dapat mendengar dan dapat melakukan itu di dalam kehidupan adik-adik seterusnya ya. Jangan sampai habis dari sini, habis firman Tuhan langsung adik-adik lupa sama apa yang dikatakan sama kakak layan. Tadi tanya sama mama, hari ini firman Tuhannya tentang apa? Nah adik-adik udah lupa. Padahal baru 1 hari, baru berapa menit. Adik-adik udah lupa. Ya jangan ya, kita harus belajar untuk setia, sungguh-sungguh dan taat untuk mendengar firman Tuhan dan taat untuk kepada orang tua, guru dan kakak layan. Terima kasih. Shalom. Adik-adik kita akan masuk dalam aktivitas. Aktivitasnya adalah nyanyi dan gerak. Nah, nanti nyanyi dan gerak ini adik-adik akan ngambil videonya dan nanti diserahkan kepada kakak-kakak layan setiap pos masing-masing. Untuk lagunya dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tak rubuh syukur. Adik-adik kita akan respon firman Tuhan dari Kidung Ceria 149, ajar aku mendengar. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku, berilah tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Adik-adik, saatnya kita akan berdoa.
Adik-adik lipat tangan, tutup mata dan kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dalam ibadah impak kami ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ajarlah kami untuk selalu mendengar dengan sungguh-sungguh dan kami pun dapat melakukan itu dengan baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Engkau selalu senantiasa menjaga, melindungi adik-adik klien kami ini Tuhan dari hari lepas ke hari ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau senantiasa menolong, memberikan kekuatan buat adik-adik klien kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di hari ini Tuhan kami juga mau berdoa buat orang tua dari adik-adik klien kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap orang tua dari adik-adik klien kami. Biarlah Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan. Biarlah setiap orang tua dari adik-adik klien kami ini mereka tetap sehat dan kuat untuk membimbing, mengasuh adik-adik klien kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat setiap kakak-kakak layan ya Tuhan, Engkau berkati. Ajarlah mereka Tuhan tetap setia untuk melayani adik-adik layan kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau berikan kesehatan, berikan kekuatan buat setiap kakak-kakak layan kami Tuhan. Agar mereka selalu sehat dan kuat Tuhan untuk mendampingi anak-anak kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, ketika kakak-kakak lain ada yang sakit, biarlah Engkau jamah dan sembuhkan ya Tuhan. Biarlah mereka juga dapat sentiasa Tuhan sembuh dan dapat beraktivitas lagi ya Tuhan. Kau juga berkati setiap kakak layan yang mungkin dalam pekerjaan mereka, dalam studi mereka Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga pun Tuhan Engkau tolong ya Bapa. Engkau berkati setiap kehidupan dari kakak-kakak layan kami ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau berkati ya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai kepada masyarakat yang terkecil sekalipun Tuhan Engkau berkati Tuhan. Engkau turut campur tangan atas semua yang dilakukan oleh bangsa dan negara kami, terutama COVID ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Engkau berkati Tuhan, Engkau berkati setiap bangsa dan negara kami ini Tuhan. Jauhkan dari semua apapun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau akan pulihkan bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau lalukan COVID ini dari bangsa dan negara kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau lebih berkuasa dari segala-galanya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Engkau berkati Bapak Pendeta bersama keluarga, para majelis, Pelkat, Tuhan Engkau berkati semua para karyawan juga Tuhan Engkau berkati agar kami semua hidup selalu mengandalkan Engkau di setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami juga berdoa buat orang-orang yang sakit ya Tuhan, baik di rumah, bahkan di rumah sakit. Tuhan Engkau berkati, biarlah Engkau sembuhkan setiap penyakit mereka ya Bapa, agar mereka dapat pulih dan mereka pun dapat beraktivitas lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini juga kami mau berdoa buat terutama pengurus Pelkat yang baru Tuhan, Engkau berkati agar dalam tanggung jawab mereka ini Tuhan, mereka pun dapat bertanggung jawab dengan baik ya Bapa, saling menghargai satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain ya Bapa, agar pengurus Pelkat PA ini Tuhan terus bersuka cita karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat anak-anak yatim Tuhan, dimanapun mereka berada Engkau tolong mereka Tuhan. Engkau selalu berikan sukacita sama seperti Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan mari ampunilah salah dan dosa kami Tuhan, agar kami adik-adik layan bahkan kakak-kakak layan semuanya Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kiranya doa kami ini Tuhan Kau sempurnakan dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada murid-murid-Mu dan juga kepada kami.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang akan diberikan akan dikumpulkan bersama persembahan keluarga di gereja. Kita mau nyanyi lagu persembahan dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Oke. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu Tuhan yang boleh Engkau berikan kepada kami Tuhan hingga saat ini ya Bapak. Kau berkati Bapak persembahan ini Tuhan agar apa yang boleh kami berikan Tuhan berguna Bapak bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah. Kita akan nyanyikan Kidung Ceria 299, tiap waktu, tiap jam. Tiap waktu, tiap jam, Yesus dengar doaku. Siang malam tak jemu, Yesus dengar doaku. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah pimpin ibadah impak kami dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, agar ketika kami sudah selesai impak Tuhan, kami selalu bersuka cita karena Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati kami semua Tuhan, baik adik-adik layan, bahkan kakak-kakak layan juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.